menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Hanya mau tahu kenapa 20 tahun, sedangkan dari pertamanya kan pasalnya tuh kan menunjukkan hukuman mati kalau enggak seumur hidup. Tapi kaget aja kami sekeluarga 20 tahun. Maksudnya ada apa ini gitu loh. Setelah dijelaskan sama bapak saya juga lupa, kayaknya bukan Bapak Agung ya kayaknya. Humas itu siapa saya nggak tahu. Mereka bilang itu sudah sesuai dan udah keputusan mereka. Jadi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Cuman bisa ya udah terima kasih, berarti jaksa memang sudah menghukum Jessica 20 tahun. Dan bagi kami sekeluarga memang tuntutan itu terlalu rendah. Maka itu kami juga mengucap syukur dan terima kasih sama Pak Jaksa yang sudah bersusah payah untuk menjadikan kami gitu loh. Tapi ya jaksanya sudah ngomong 20, ya saya pikir berarti bersalah dong gitu loh. Dari jaksanya itu aja. Jadi saya minta keadilan dari nanti hakimnya lagi. Ya, curahan hati seorang ibu dari almarhum Wayan Mirna Salihin yang juga mempertanyakan kenapa harus 20 tahun penjara, tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum. Mas Heri, kalau Anda lihat apakah memang sudah mulai ada keraguan-raguan sebenarnya dari pihak JPU? Kalau melihat kemarin begitu menggebu-gebu dengan fakta persidangan dan sempat beradu otot juga dengan pihak kuasa hukum begitu ya. Tapi ujung-ujungnya adalah 20 tahun penjara. Apakah memang sudah mulai timbul keraguan begitu dari pihak jaksa penuntut umum? Saya akan bicara pada level asasnya saja. Okay. Kalau di hukum acara perdata kita kenal asas actori incumbit probatio, bahwa siapa yang menuntut maka dia membuktikan. Okay. Menggugat itu akan membuktikan. Tapi dalam hukum acara pidana ada istilahnya actori incumbit onus probandi. Siapa yang menuntut maka dia yang harus membuktikan. Maka beban untuk membuktikan ini ada di jaksa. Yang perlu kita garis bawahi adalah dalam tuntutan itu ada beberapa hal yang harus dipegang oleh jaksa. Satu, harus memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Yang kedua, memberikan penjerahan kepada si pelaku. Dalam hal ini adalah menitik beratkan pada pencegahan. Dan yang ketiga, agar tidak terjadi disparitas putusan. Nah, sebenarnya tiga tadi yang ranahnya jaksa dalam bermain tuntutan. Saya tidak akan bicara tentang yakin atau tidak yakin, karena kita akan menyelami nuansa kebatinan seseorang. Dan saya yakin hanya jaksa penuntut umum dan Tuhan yang tahu tentang masalah itu. Tapi yang akan saya bicarakan pada level objektivitas. Kalau kita bicara tentang penuntutan, maka yang harus dilihat ada fakta persidangan. Yang sangat disayangkan, harus objektif sekali lagi, fakta yang muncul itu tidak berkesesuaian dengan tuntutan yang dimunculkan oleh jaksa penuntut umum. Contohnya seperti apa maksudnya? Kalau saya tidak salah mendengar, mungkin nanti bisa dikoreksi, ada kata 5 gram. Yang dikatakan sianida itu ditemukan, bahwa si terdakwa yaitu Jessica memasukkan 5 gram tadi. Menurut saya agak fatal menurut saya ketika kita bicara tentang fakta persidangan yang tidak muncul angka 5 gram kemudian dimunculkan atau dipaksakan tadi, sehingga akhirnya tadi konstruksi berpikir hukum yang sudah bagus tadi dibangun di pembuktian awal. Karena sebelum masuk requisitor itu kan ada keterangan saksi, ada keterangan ahli yang dihadirkan, kemudian baru terakhir keterangan terdakwa. Besok adalah pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum kan. Itu sudah diatur di pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP. Nah, yang jadi pernyataan tadi adalah ketika hal tersebut tidak ditemukan pada fakta di awal, nah ini akan membuat kita sanksi gitu. Apakah benar apa yang dituntut oleh jaksa ini sesuai dengan fakta apa tidak? Nah, karena sekali lagi untuk membuktikan tadi adalah di jaksa penuntut umum. Dan jaksa penuntut umum bicara asasnya sekali lagi dibicaranya adalah presumption of guilt. Orang itu bersalah. Maka dasarnya adalah deskriptif faktual. Kalau bicara deskriptif faktual, faktanya yang harus bicara. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sebenarnya pembuktiannya yang masih belum sempurna begitu dari pihak jaksa penuntut umum.
kalau tadi Mbak Dea atau mengatakan ada ketidaksesuaian sebenarnya dalam ya, kalau Mbak pembuktian? Dea tadi mengatakan tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap jaksa penuntut umum, saya melihat ada konstruksi berpikir yang akhirnya puzzle-nya tidak jelas dibangun. Dari awal misalnya kalau kita bicara tentang teori, banyak teori. Mungkin kalau teori yang biasa digunakan orang adalah semacam makan bubur panas tadi, dari tepi dulu baru masuk ke tengah. Nah, jadi jangan tiba-tiba ini masuk ke tengah kemudian lompat ke akhirnya, sehingga jalinan ceritanya nggak utuh tadi. Harusnya tadi konstruksi berpikirnya di keterangan terdakwa itu menurut saya yang paling penting untuk digali. Kalaupun kemarin terdakwa itu menyatakan tidak tahu, itu memang terdakwa boleh-boleh saja menyatakan itu karena terdakwa itu bisa menyatakan demikian dalam keadaan bebas, itu tidak boleh. Walaupun dia juga sempat mengatakan bahwa saya berada dalam tekanan sebenarnya pada saat pemeriksaan. Tapi jangan lupa itu jadi catatan juga akan memberatkan terdakwa sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak dengan serta-merta hal itu membuat hilang begitu saja, karena akan menjadi catatan penting. Keterangan terdakwa itu tidak memiliki hierarki yang tinggi, tetap harus dibuktikan. Bahkan kalau terdakwanya mengaku pun tetap harus dibuktikan dia. Karena itu tadi tugasnya jaksa penuntut umum. Tugas jaksa penuntut umum untuk melakukan pembuktian. Betul. Dan merangkai cerita pembuktian itu secara tepat begitu ya. Pak Yongki, apakah keluarga juga melihat ada keanehan sebenarnya dalam proses ketika disampaikan kepada saksi ahli begitu ya? Ada proses yang tidak sempurna dijalankan sebenarnya pada saat pemeriksaan di awal, penyelidikan di awal, sehingga rangkaian cerita di belakang ini juga menemui kesulitan sebenarnya untuk ditemukan titik terangnya. Kalau dari keluarga kita nggak ada. Kita malah terkejut dengan banyak sekali fakta-fakta baru ya yang saling berintegrasi sebenarnya. Kalau kita ingat-ingat lagi yang waktu kejadian semua tuh kok jadi benar istilahnya seperti itu ya. Terutama CCTV. Ya, kita juga kaget ya CCTV sedemikian sangat clear gitu loh. Kita beranggapan tadinya tuh burem-burem gitu, tapi sangat clear sekali gitu loh. Prinsipnya seperti itu dan kita pelajarin. Jadi tadi pagi saya dapat satu artikel dari bekas jaksanya kasusnya Munir ya, Pak Didik Farkan di sana gitu loh. Ini kasus simple sebenarnya. Ini Mirna punya lebih simple daripada Munir punya. Kalau namanya ngeracun nggak pernah akan ada kelihatan orang naruh racun, prinsipnya seperti itu. Nggak akan ada pernah. Kalau kita nungguin ada nama racun dan bawanya dari mana, ya dia bilang sampai kiamat pun nggak akan ketemu. Ya namanya ngeracun, ya, you tahu itu semua. Yang penting adalah kita lihat di sana dari semua ini siapa yang ada di tempat itu dan kelakuannya janggal dia bilang, gitu ya. Dari situ akan dikejar sampai dapat akhirnya ketemu yang namanya Polikarpus itu istilahnya kan. Dan dia dihitung juga jam waktu arseniknya tuh jatuh waktu di kopinya si Munir itu dihitung 9 jam. Sama dengan metode yang dipakai sebenarnya dengan sekarang istilahnya pada waktu dijatuhkan gitu loh. Dan di CCTV itu kita juga sangat terkejut. Ternyata yang diakuin tangan dia nggak megang gelas itu kelihatan banget megang gelas. Sedotan di bawah itu masuk pada waktu dia Tapi in bukankah control. tertutup oleh sebuah tas sehingga tidak terlalu kelihatan jelas begitu apa sebenarnya yang dituangkan? Nggak perlu jelas-jelas, tapi you perlu lihat aja gelasnya bisa. Soalnya dari inkonsistensi dia bilang nggak megang gelas sama sekali, itu gelas melayang sendiri istilahnya seperti itu kan. Itu sedotan juga melayang sendiri gitu istilahnya. Jadi kita nggak perlu nuntut sebenarnya, tapi keanehan-keanehan itu sudah ada. Apalagi dia punya background kriminal yang kita kaget ya. Kalau you nonton namanya 60 Minutes di hari Minggu malam kemarin dari Australia di sana, you akan lihat di sana gitu bahwa sebenarnya Mirna ini adalah korban ketiga sebenarnya dari Jessica. Korban pertama adalah Christy yang mau dibunuh duluan oleh si Mirna. Atasan Jessica. Sama Jessica ya. Kedua adalah ibunya si Christy mau dibunuh juga. Baru si Mirna. Cuma mereka udah keburu ke Eropa kalau nggak salah dan Jessica udah keburu harus ke Indonesia, kabur daripada situasi pengadilan waktu itu gitu istilahnya. Oke, kita lanjutkan kembali nanti pemirsa. Saya harus break kembali di Top 2 News sesaat lagi.